Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alberesti Zelia dengan NIM 42423043. Saya di sini akan menjelaskan tentang koneksi di Visual Studio 2012. Pertama-tama kita masuk dulu ke dalam exam, kemudian start yang Apache sama MySQL. Ini untuk mengaktifkan localhostnya yang akan kita gunakan. Kemudian klik admin di MySQL di bagian bawah. Nah, kalau sudah seperti ini localhostnya sudah muncul ya. Kemudian kalian buat DB baru ya. Ini saya buatnya dengan nama tugas koneksi. Nah, di sini udah ada tabel barang, tabel konsumen, dan tabel user yang saya buat. Yang pertama ada tabel barang. Nah, di sini ada kode barang, nama barang, intinya yang dibutuhin lah. Terus yang paling atas tuh yang kode barang itu kita primary key. Kemudian ada TB konsumen. Nah, sama yang paling atas juga kita primary key. Nah, kemudian ada TB user. Nah, ini ada ID user yang kita primary key. Nah, kemudian next kita ke bagian Visual Studio-nya, kita buka. Nah, kita buka. Ini saya sudah membuat ininya ya, sudah saya save. Cuma tadi nggak ke-record, jadi saya bikin videonya ulang. Kita buka dulu projectnya. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, saya sudah membuat form 1, form 2, dan form 3 nya beserta codingnya. Cuma tadi recordnya salah, jadi saya record ulang. Nah, kemudian kita ke form 1 dulu ya. Ini ada 3 form, itu karena tadi kan form 1 itu untuk TB barang, form 2 untuk TB konsumen, dan form 3 itu untuk TB user. Jadi kita buat 3 form. Nah, ini ada form 1. Nah, sini ada ID, nama, alamat, nomor telepon, dan kategori. Ini sesuai sama yang di TB barang localhost tadi. Buat kalau misal kalian buatnya DB penjualan, di situ tulisnya DB penjualan. Kalau saya ini ke Windows application dulu. Kita pilih yang form 1 karena kita akan start ya atau mengeran yang di bagian form 1. Jadi kita ke form 1. Nah, kita start. Nah, kita koneksikan. Nah, berhasil terkoneksi.
kemudian tampilkan. Nah itu tampil itu yang di TB barang itu akan muncul di sini karena sudah terkoneksi. Nah kemudian kita ID, nama kita tulis saja Kola. Untuk alamat jangan, kita pilih nama saja, nama saya Alfi, kemudian klik alamat Salem, nomor telepon kita masukkan secara acak. Untuk kategori tulis makhluk hidup, kemudian tambah data. Nah di situ datanya akan muncul di bagian paling bawah. Ini kalau mau edit, kita klik edit, ganti ya, edit data, hasil menyimpan data. Nah itu di namanya itu akan berubah. Kalau kita klik lagi hapus, nah itu akan terhapus. Kurang lebih semuanya sama seperti itu, cuma perbedaannya tuh di bagian codingnya saja. Kalau yang di form 1 itu kan menulis semua bagian coding. Nah kalau di form 2, form 3 itu cuma di bagian koneksi. Jadi codingnya tuh nggak ditulis ulang, tapi hanya dikoneksikan saja. Nah, jadi kita nggak perlu nulis ulang. Nah ini untuk form 2. Nah itu ada ID, username itu kan sesuai dengan TB yang tadi, yang konsumen. Koneksikan, berhasil terkoneksi, tampilkan, kemudian kita tulis sama ya username, belalang, passwordnya 1234, aksesnya izin. Nah, ini di dalam text boxnya ini terserah kalian ya mau isi apapun, itu bebas, terserah kalian mau isi dengan nama apa, apapun itu sesuka kalian saja. Ini kita edit, kemudian ganti sama sapi, edit. Nah ini akan berubah. Kemudian kalau kita klik lagi kemudian hapus, nah ini akan terhapus seperti yang sebelumnya karena sama, cuma yang berbeda di bagian codingnya saja. Seperti tadi yang saya jelaskan, di form 2 sama di form 3 itu hanya dikoneksikan saja. Nah untuk window application-nya kita setiap mau pindah form itu dipindahkan juga ya di Windows aplikasinya, agar nanti saat di run itu sesuai sama formnya. Nah ini untuk bagian form 3 kita start, sama ya, berhasil terkoneksi, tampilkan. Ini masih kosong kan, belum diisi apa-apa. Kemudian kita tulis ID, nama, Laras, asal alamat, Sirampol, nomor telepon, kategori anak-anak, tambah data. Oke. Nah ini datanya akan muncul. Kurang lebih seperti itu dari form 1 sampai form 3 itu sama, cuma kita di form 1 itu kita tulis codingnya tuh semuanya. Nah sedangkan di form 2 sama di form 3 itu kita nggak tulis coding ulang, tapi cuma dikoneksikan saja gitu. Kita tulis kayak kalau form 1 buka koneksi, kalau form 1 tampil, cuma ditulis seperti itu saja, jadi tidak menulis codingnya secara ulang. Terima kasih.